Apa sih yang harus teman-teman persiapkan? Ini secara umum yang harus dipersiapkan adalah yang pertama ijazah S1-nya, kemudian transkrip nilai S1, surat keterangan sehat, proposal studi, rencana studi, kartu tanda penduduk, surat rekomendasi, surat pernyataan, dan sertifikat bahasa asing. Ini semua diupload secara online di website LPDP. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan di sini. Kalau ijazah ya udah tahu lah ya semuanya, tinggal scan terus upload gitu. Yang pertama adalah yang harus diperhatikan adalah sertifikat bahasa asing. Nah, ini juga bergantung dari jenis beasiswa yang teman-teman daftar. Jadi kalau misalkan reguler itu syaratnya pasti berbeda dengan afirmasi gitu. Makanya nanti teman-teman lihat syaratnya seperti apa. Nah, untuk yang reguler, saya kasih contoh yang reguler. Yang reguler itu untuk magister di dalam negeri. Jadi kalau teman-teman mau meneruskannya dalam negeri, itu TOEFL-nya minimal yang ITP bisa 500, kalau IBT-nya 61, seperti terlihat di bawah ini lah ya. Kemudian yang magister luar negerinya seperti ini gitu. Kemudian yang harus diperhatikan selanjutnya adalah surat rekomendasi. Kalau surat pernyataan ini cuma pernyataan doang dari kita, nanti tinggal ditanda tangan. Detailnya formatnya sudah ada dari LPDP, bisa langsung di-download. Kemudian surat rekomendasi juga bisa formatnya di-download. Nah, surat rekomendasi ini dikeluarkan oleh bisa dari atasan teman-teman, atau bisa dari dosen teman-teman, atau dari tokoh masyarakat yang memang benar-benar mengenal teman-teman gitu. Jadi memang harus, bukan berarti semakin tinggi jabatan orang yang memberikan surat rekomendasi itu menjadi semakin baik gitu, tapi tidak serta-merta gitu, karena yang memberikan surat rekomendasi juga harus benar-benar tahu atau mengenal teman-teman gitu, karena nanti ini juga bisa dicek ketika nanti interview gitu. Kalau misalkan nanti surat rekomendasinya ternyata kok orangnya berbeda dengan apa yang dituliskan di rekomendasi, itu bisa ketahuan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah proposal study dan rencana study. Nah, ini perlu diperhatikan untuk proposal study. Jadi ini harus mencantumkan justifikasi rasional pemilihan bidang studi gitu. Jadi apa sih alasannya kita harus meneruskan ke jurusan tersebut gitu. Terus kenapa harus perguruan tinggi tersebut gitu. Terus kenapa juga keilmuannya harus di situ gitu. Dan ini nanti kaitannya terhadap kebutuhan di dalam negeri sendiri gitu. Kenapa saya harus mengambil kenapa saya harus mengambil jurusan ini, terus kebutuhan di Indonesia seperti apa gitu. Apakah nanti akan bisa diaplikasikan di Indonesia gitu. Apakah memang ini sangat tinggi urgensinya di Indonesia gitu. Nanti ini juga menjadi salah satu hal yang penting yang menjadi penilaian juga dari interviewer sebenarnya. Jadi kalau setahu saya, kalau administratif itu selama kita memang mengupload dengan benar, semuanya sesuai dengan syarat, nanti itu biasanya lolos gitu. Tapi biasanya ini baru di cross check itu benar-benar isinya secara detail itu pas di interview. Makanya nanti kalau misalkan bikin ini, itu sebisa mungkin penggunaan kalimatnya, penggunaan kata-katanya itu yang mudah dimengerti oleh viewer gitu. Dan jangan sampai esainya tuh muter-muter gitu. Jadi udah dibahas terus muter lagi, karena biasanya interviewer itu baru baca esai kita ini itu 5 menit sebelum interview. Jadi ketika kita mau sebelum masuk, ketika kita dipanggil, mereka biasanya baru membuka dokumen ini gitu. Jadi mereka harus memang bisa secara cepat menangkap apa yang ingin kalian sampaikan gitu. Makanya diusahakan harus menggunakan bahasa yang efektif. Kemudian juga ada yang kedua adalah rencana studi. Ini isinya sebenarnya lebih ke apa sih yang akan nanti kalian pelajari di sana. Kemudian kira-kira di sana itu ada program-program yang memang harus diikuti tapi tidak di cover sama LPDP, itu harus dilaporkan juga terhadap LPDP gitu. Kemudian juga harus mencantumkan aktivitas di luar perkuliahan nanti mau seperti apa gitu. Apakah nanti kita mau gabung sama PPI di sana, atau misalkan cuma kuliah aja. Kalau menurut saya sih jangan kuliah aja gitu, karena value-nya kayak kurang aja gitu di sana cuma untuk kuliah gitu. Jadi memang sebisa mungkin kita harus aktif gitu, karena memang LPDP ini mencari orang-orang yang yang tidak biasa gitu. Jadi sebisa mungkin kalian juga harus mencari kegiatan-kegiatan lain di luar perkuliahan gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Dulu saya ketika menentukan pemilihan bidang kajian dulu, ketika saya kenapa saya ingin daftar ke Universitas Tsukuba, itu saya research ke berbagai situs. Jadi saya bandingkan beberapa universitas yang punya jurusan yang sama, itu kira-kira
mana sih yang lebih bagus gitu. Nah, akhirnya saya waktu itu menemukan bahwa di Scuba ini yang paling bagus menurut saya gitu, karena di Scuba ini perkuliahannya itu tidak hanya diajarkan oleh dosen-dosen yang ada di kampus, tapi juga kombinasi antara researcher-researcher yang sudah berkecimpung di dunia research lama sekali gitu. Jadi banyak sekali pengajarnya itu justru dari kepala pusat penelitian di sana gitu di Jepang. Makanya menurut saya ini sangat sangat menarik gitu untuk bisa belajar langsung dari expertnya gitu. Kemudian setelah saya mendapatkan tujuan universitasnya, kemudian saya research kira-kira uh, profesor yang cocok untuk saya siapa gitu. Bisa dilihat sendiri di sini ada listnya. Kemudian saya waktu itu memilih Profesor Mitsutoshi Nakajima karena memang ini area research-nya ini yang memang menarik buat saya. Kemudian setelah ini baru saya mencari research yang terkait dengan research-nya beliau, saya baca-baca, kemudian baru saya mulai mengkontak beliau dan juga baru mulai membuat study plan untuk daftar beasiswa PDP seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya, kenapa sih, apa sih benefitnya kita daftar LPDP? Ini ada beberapa komponen pembiayaan yang ditanggung oleh LPDP. Jadi, saya bisa katakan bahwa LPDP ini beasiswa yang paling enak gitu dibandingkan dengan beasiswa-beasiswa lainnya. Gitu. Karena uangnya juga sangat besar gitu. Maksudnya sangat besar di sini adalah sudah bisa mengcover semua kebutuhan yang kita perlukan. Jadi biasanya LPDP itu kalau zaman saya nggak boleh kerja. Jadi nggak boleh ada kita ambil part time karena kasarnya kamu mendingan kuliah saja, fokus di kuliah dan juga fokus di aktivitas uh, apa kemahasiswaan kamu karena semua biaya sudah ditanggung oleh kita gitu kasarnya seperti itu. Jadi kamu nggak mau buat apa lagi gitu kerja karena biaya yang kita kasih juga udah sangat mencukupi gitu. Nah biaya yang ditanggung itu adalah pertama ada biaya pendidikan itu kayak pendaftaran, SPP, tunjangan buku segala macam. Kemudian ada biaya pendukung lainnya seperti transportasi PP nanti pas berangkat sama pas terakhir pulang. Kemudian untuk aplikasi visa, asuransi kesehatan, kehidupan bulanan sama kedatangan juga. Jadi biasanya nanti pas datang itu kita dapat biaya, kita dapat apa? Kita dapat uang sejumlah hidup bulanan kita gitu. Jadi pas pertama kali kita datang itu kita dapat double gitu, 2 kali uang bulanan gitu. Kemudian ada juga dana tunjangan keluarga ini khusus untuk teman-teman yang mau ambil doktoral. Kalau waktu zaman saya master juga masih dapat tunjangan keluarga, tapi untuk sekarang kayaknya memang dikhususkan untuk doktoral. Kemudian yang terakhir adalah untuk force major atau dana keadaan darurat. Kemudian apa sih yang harus dipersiapkan oleh teman-teman ketika teman-teman pengen daftar beasiswa LPDP? Sebenarnya yang harus dipersiapkan adalah kesungguhan teman-teman. Kemudian juga gini ya, kalau teman-teman bilang kalau teman-teman pengen daftar beasiswa LPDP tapi nggak pernah sama sekali buka tentang LPDP, nggak pernah sama sekali lihat persyaratan LPDP, menurut saya apa ya? Menurut saya keinginan kalian belum belum sepenuhnya utuh gitu karena kalau misalkan teman-teman pengen daftar beasiswa LPDP harus dari sekarang sudah mulai research tentang beasiswa ini gitu. Yang pertama itu kesungguhannya harus benar-benar bulat. Kemudian juga harus diluruskan niatnya. Jangan sampai kuliah keluar atau kuliah di dalam negeri master itu cuma buat apa ya? Cuma buat ngangkat status doang nih. Saya lulus S2 gitu. Tapi jangan sampai seperti itu. Karena kita juga harus tahu gitu apa sih sebenarnya sasaran APDP gitu. APDP itu nyari apa sih gitu. Nyari mahasiswa di sekolahkan tuh untuk apa. Nah, kita harus sejalan juga dengan visi misi LPDP ini gitu. Kemudian yang paling penting juga adalah persiapan bahasa karena bahasa ini sangat penting. Bahkan sebenarnya kalau teman-teman juga ingin daftar di dalam negeri, bahasa juga menjadi syarat sangat penting kan. Jadi dari sekarang kalau misalkan memang apa perkuliahannya pakai bahasa Inggris atau misalkan di dalam negeri mau pakai sertifikat TOEFL, perbaiki TOEFL-nya dari sekarang, perbaiki bahasa Inggrisnya dari sekarang. Gitu masih ada waktu. Paling itu sih apa yang harus dipersiapkan. Skill tidak ada skill khusus yang harus teman-teman persiapkan selama teman-teman memang jujur dengan diri teman-teman sendiri, niatnya tulus, kemudian juga tahu tentang apa yang ingin teman-teman capai. Jadi teman-teman harus tahu nanti goals-nya setelah lulus LPDP ini pengen jadi apa gitu. Kemudian untuk meraih itu perlu perlu hal-hal apa gitu yang harus dipersiapkan selama perkuliahan nanti gitu. Karena itu yang nanti akan sangat jadi penilaian di wawancara gitu. Di wawancara itu kita benar-benar dikejar sampai sejauh mana sih anak-anak anak ini
siap gitu untuk bisa dapat beasiswa, untuk bisa sekolah S2, kemudian untuk bisa nanti bekerja setelah lulusnya gitu. Kira-kira uh, sejauh mana gitu? Karena dulu sebenarnya jujur saya itu daftar PDP 2 kali. Yang pertama itu gagal karena memang waktu itu intake-nya terlalu cepat, jadi tidak bisa diakomodasi oleh LPDP, akhirnya tidak lolos. Tapi saya ngerasa juga sih sebenarnya uh, memang memang sudah jalannya memang tidak lolos gitu, karena memang saya ngerasa ketika interview yang pertama saya kurang begitu menguasai tentang apa ya, future plan yang saya punya gitu. Kayak mereka bertanya saya nanti setelah lulus mau jadi apa, saya bilang mau jadi dosen, tapi ketika saya ditanya bagaimana kamu bisa menjadi dosen gitu, padahal kamu nggak punya link kemanapun gitu karena kamu masih fresh grade gitu. Kira-kira bagaimana caranya? Nah, pada saat itu saya masih ngambang gitu, masih ngawang-ngawang gitu. Jadi jawabannya menurut saya nggak ngena gitu ketika waktu itu di interview. Tapi ketika tidak lolos itu, akhirnya saya belajar lebih karena saya baru tahu bahwa saya tidak lolos gara-gara intake itu kayak seminggu sebelum saya interview. Jadi sebelumnya saya masih berpikir bahwa saya nggak lolos itu gara-gara interviewnya jelek gitu, tapi ternyata bukan gara-gara itu. Nah di situ saya belajar belajar sih bahwa memang saya harus mengerti tentang tujuan hidup saya seperti itu. Itu untuk APDP. Kemudian sekarang saya mau sharing tentang kehidupan saya di Kuba. Ini adalah foto dari perpustakaannya di Scuba. Ini biasanya kalau musim panas atau musim semi, biasanya ramai sama orang-orang berjemur di sini. Oke, mungkin beberapa dari teman-teman atau kemungkinan kemungkinan besar dari teman-teman belum begitu tahu gitu Scuba itu di mana gitu. Nah, Scuba ini sebenarnya dia tidak begitu jauh dari Tokyo, cuma 45 menit aja pakai kereta atau sekitar sejam lebih lah pakai bis. Jadi memang sangat dekat sekali kalau misalkan kalian udah mumet dengan kehidupan perkuliahan gitu. Karena kan ya kita juga manusia ya, butuh butuh apa butuh hiburan gitu. Nah, kita bisa jalan-jalan ke Tokyo untuk menghilangkan penat gitu. Kemudian ini Tsukuba ini juga adalah salah satu universitas terbesar di Jepang. Kalau nggak salah kedua apa ya, pertama apa kedua gitu saya lupa. Kemudian Tsukuba ini berlokasi di University of Tsukuba ini berlokasi di Tsukuba, yang mana Tsukuba ini adalah life city-nya, science city-nya Jepang gitu. Jadi Tsukuba ini memang dibuat khusus untuk menempatkan pusat-pusat penelitian yang ada di Jepang. Jadi di Jepang ini, di Tsukuba ini teman-teman kalau misalkan mau internship ini sangat gampang gitu karena hampir semua National Research Institute yang ada di Jepang itu ada di Tsukuba. Jadi memang apa ya, lingkungannya cocok untuk teman-teman yang suka penelitian sebenarnya. Nah karena dari itu biasanya kalau misalnya teman-teman jalan-jalan, misalnya ke luar rumah, itu biasanya memang ketemunya ya sama researcher gitu, karena 1 dari 10 orang yang ada di Scuba itu adalah peneliti gitu. Jadi memang atmosfernya, ambience-nya memang benar-benar untuk belajar lah di sana gitu. Ini bisa dibilang 1/3 dari seluruh lembaga risetnya ada di Scuba. Kemudian juga Scuba ini mendorong adanya joint project yang melibatkannya tadi industri sama pemerintah. Jadi di Jepang itu udah sangat sangat udah sangat biasa ketika ada kerjasama antara pemerintah dan juga pihak swasta gitu. Jadi kalau penelitian itu benar-benar bisa 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 dikembangkan itu dengan cepat karena memang sudah sangat wajar terjadinya kerjasama antara universitas, pemerintah dan juga pihak-pihak swasta. Kemudian yang selanjutnya inilah proses aplikasi. Jadi kalau misalnya teman-teman mau daftar di Jepang itu agak sedikit berbeda dengan ketika teman-teman daftar ke universitas lain di negara lain. Kenapa? Karena memang di Jepang itu biasanya kita harus kontak dulu profesornya. Nah, ini saya bikin 2 skenario yang bisa teman-teman ikutin. Skenario yang pertama adalah teman-teman mempelajari tentang riset yang ingin teman-teman lakukan di Jepang nanti. Nah, kemudian setelah risetnya banyak, kemudian nanti cari profesor yang kira-kira cocok dan di universitas mana profesor itu berada. Kemudian bisa langsung memperkenalkan diri ke profesornya lewat email, kemudian menjelaskan ketertarikan teman-teman di bidang risetnya. Profesor tersebut kemudian juga menjelaskan rencana riset teman-teman kalau misalkan teman-teman diterima sebagai mahasiswanya gitu.
Kemudian dari situ baru ketika profesornya setuju, biasanya profesornya bilang oke silahkan daftar. Nah biasanya baru kita daftar ke admission. Soalnya kalau di beberapa negara yang saya tahu ya di luar Jepang itu biasanya langsung ke admission, jadi kita bisa langsung daftar aja gitu. Nah kalau di Jepang nggak seperti itu, kita harus diterima dulu sama profesornya. Nah kemudian ada skema yang kedua. Skema yang kedua ini untung-untungan sih sebenarnya, tidak semua ada melalui skema kedua ini. Jadi skema kedua ini, yang pertama kita ngehubungin admission. Jadi setelah kita punya research tentang penelitian yang ingin kita lakukan, kemudian kita biasanya menghubungi admission ya pihak pendaftarannya, memperkenalkan diri, kemudian menanyakan bagaimana kira-kira apa ketersediaan profesor untuk membimbing. Jadi misalkan ini juga yang saya lakukan sih sebenarnya dulu. Jadi waktu dulu itu saya ke admission dulu, saya tanya, saya bilang pembukaannya dibuka lagi kapan, karena waktu itu memang kebetulan sudah ditutup yang untuk tahap pertama. Kemudian saya bilang bagaimana kalau misalkan selanjutnya kira-kira dibuka kapan. Terus akhirnya mereka jawab dibukanya tanggal sekian sekian bulan sekian. Kemudian saya juga saya bilang ketertarikan saya untuk penelitian di bawah pembimbing saya waktu itu. Kemudian untungnya sebenarnya ini memang apa ya, lucky buat saya sih, karena kebetulan pada saat itu admissionnya dengan baik hati langsung mensisi email saya ke profesor saya. Jadi waktu itu saya tidak langsung ke profesornya, tapi di sisi sama admissionnya. Jadi email saya diteruskan sama profesornya, kemudian profesornya baru ngebalas sama saya. Nah ketika profesornya balas ke saya, disitulah saya mulai berkomunikasi dengan profesornya. Baru profesornya waktu itu bilang oke. Waktu itu sebenarnya ngajak beberapa kali Skype gitu, karena memang profesor pengen tahu sebenarnya ini anak ini cocok nggak sih ada di labnya beliau gitu. Nah kemudian setelah itu baru beliau bilang oke, baru saya daftar ke admission. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi intinya kita harus mendapatkan persetujuan dulu dari profesornya, baru kita bisa daftar ke univnya. Kalau di Jepang seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Oke. Oke, bentuk perkuliahannya di Jepang ya, secara khusus ini di Tsukuba, tapi secara khusus di Jepang itu biasanya gabungan, jadi course sama research. Karena ada di beberapa negara yang memang kita bisa milih gitu, bisa milih mau by course aja atau by research. Tapi kalau di Jepang itu biasanya kombinasi. Jadi kita memang melakukan research, juga melakukan perkuliahan. Jadi dua-duanya dilakukan dari awal kita sampai di Jepang gitu. Seperti itu. Kemudian ini kenapa tadi kan bilang kenapa sih profesornya harus tahu, kenapa kita harus dapat persetujuan dulu dari profesor? Karena master di Jepang itu udah kayak PhD di luar negeri lainnya gitu. Karena di Jepang ini biasanya tadi karena ini kita gabungan antara course sama research, jadi kita itu bakal apa ya, bakal terkoneksi dengan satu lab. Jadi kita tuh bakal jadi anggota lab tertentu. Jadi ketika misalkan saya daftar ke profesor saya, ya dengan otomatis saya menjadi anggota labnya profesor saya. Jadi profesor itu biasanya punya satu area, jadi ada beberapa ruangan misalkan di area tersebut. Nah biasanya semua mahasiswa yang di bawah bimbingannya itu punya ruang tersendiri di sana. Ini adalah ruangan saya, ini meja saya. Di sini ada sekitar 5 orang mahasiswa waktu itu. Nah, jadi saya itu memang setiap hari harus ada di meja ini gitu. Makanya kenapa kita harus disetujui oleh profesor, karena ya ini kita akan menjadi tanggung jawab profesor selama kita hidup di sana gitu. Kita akan hidup berdampingan terus dengan profesor di sana. Makanya profesor harus benar-benar tahu anak ini memang cocok ada di labnya dia atau tidak gitu. Nah, jadi biasanya perkuliahannya kalau saya dulu biasanya pagi-pagi itu ada kelas. Jadi kelas dulu, saya masuk kelas, setelah beres kelas, saya nggak bisa pulang ke rumah atau ke kosan saya. Jadi saya harus ke student room saya. Jadi saya harus belajar di situ gitu. Jadi terserah saya mau baca jurnal atau mau saya ngerjain tugas, pokoknya saya harus ada di student room ini. Kemudian juga ada laboratorium. Nah ini biasanya deketan, student room sama laboratorium ini biasanya pinggiran gitu. Jadi ada student roomnya, ada laboratoriumnya. Biasanya oleh karena itu biasanya kita itu punya jam kerja. Jadi kalau di Jepang itu kita ada jam kerjanya dari jam setengah 9 sampai jam 5 sore. Jadi jam berapapun kuliahnya, kalau misalnya kuliahnya siang, ya berarti kita harus ada di ruangan kita itu dari jam setengah 9. Pokoknya kita meninggalkan ruangan ini itu minimal jam 5 baru kita boleh pulang gitu.
Nah, tapi sebenarnya sejujurnya saya nggak pernah pulang jam 5, teman-teman saya juga nggak pernah pulang jam 5. Biasanya kita pulang setelah sholat Isya, karena memang dosennya juga baru pulang jam 9 malam, jadi kayak nggak enak aja kalau misalnya kita pulang sebelum dosennya pulang, seperti itu. Jadi biasanya memang seperti ini. Kemudian ini adalah lab saya, member dari lab saya. Kebetulan saya itu kuliah di Jepang tapi nggak rata Jepang karena memang anggota labnya 90% adalah orang luar. Jadi hanya 10% atau sekitar 3 orang mahasiswanya yang orang Jepang. Jadi kita memang di sana berbahasa Inggris. Itu juga menjadi alasan kenapa saya nggak bisa berbahasa Jepang. Gitu. Sebenarnya itu excuse aja sih. Oke, ini adalah ini lab group. Jadi tadi ya, seperti saya bilang bahwa kita akan tergabung di lab tertentu. Jadi kalau misalkan saya namanya tadi, ini lab saya, Food Resource Engineering Lab. Ini membernya. Nah, kita itu di lab. Jadi kalau dibilang teman dekatnya siapa, pasti teman dekat dari kita itu biasanya adalah teman lab, bukan teman kelas. Karena kelas itu cuma ketemu cuman di ruang kelas, kemudian setelah beres kelas kita udah ke lab masing-masing. Jadi apa kayak seluruh kehidupan kita itu biasanya dihabiskan di lab itu, di ruangan kita sendiri gitu. Nah, biasanya di lab itu ada beberapa jenis kegiatan yang kita punya. Yang pertama ada weekly seminar. Jadi setiap minggu kita punya apa seminar lab. Jadi presentasi digilir gitu. Uh, Setiap seminggunya ada 3 orang yang presentasi tentang kemajuan atau progress research yang kita lakukan. Jadi kalau di Jepang ini, apa ya uniknya itu kalau kita penelitian, kalau di Indonesia kan misalkan kita penelitian kita ingin mencari apa hubungan A dan B, apakah positif atau negatif gitu misalkan. Kemudian kita melakukan penelitian. Nah, akhirnya ketemu tuh, oh ternyata hubungan A dan B itu adalah negatif. Akhirnya sudah lah ya penelitian kita berakhir di situ, terus jadilah itu skripsi gitu. Tapi kalau di Jepang tidak seperti itu. Jadi kita itu pas datang ke Jepang, itu langsung penelitian. Karena kan profesor udah tahu kita mau penelitian apa. Jadi udah tidak membutuhkan diskusi yang panjang lagi. Jadi kita langsung bisa melakukan penelitian kayak sekitar sebulan lah kita udah langsung bisa penelitian. Nah, penelitiannya itu kalau misalkan tadi penelitiannya adalah untuk mencari A dan B bagaimana hubungannya. Tapi kalau di Jepang itu karena memang kita 2 tahun, jadi penelitiannya itu tidak ada akhirnya gitu. Jadi kita terus melakukan penelitian sampai 2 tahun itu. Jadi kalau misalkan kita menemukan hubungan A dan B itu dalam waktu 2 bulan misalkan, kita udah dapat hasilnya, pasti profesor kita minta, oke lanjut sekarang cari hubungan B dan C gitu. Oke, kita lakukan lagi misalnya beres dalam waktu 2 bulan. Oke, sekarang cari C dan D gitu. Pokoknya terus-terusan penelitian sampai akhirnya menjelang kelulusan. Itu kayak menjelang kelulusan sebulan sebelum admission tesis itu biasanya oke, kamu stop dulu penelitian, sekarang kamu nulis tesis, kemudian baru setelah submit mulai lagi penelitian sampai wisuda gitu. Jadi biasanya memang kita berakhir penelitian itu setelah wisuda biasanya. Nah, kemudian juga ada year end seminar. Jadi kalau ini seminar tahunan, biasanya gabungan antara beberapa lab. Jadi biasanya lab lain diundang. Kemudian kita punya seminar tahunan gitu. Itu biasanya bisa 1 harian full gitu. Semuanya presentasi. Kemudian yang terakhir ada special seminar. Ini special seminar ini biasanya dilakukan ketika misalkan kita mau presentasi misalkan di seminar internasional atau di seminar nasional di daerah lain, maka kita biasanya latihan dulu seminar di lab. Nah, namanya special seminar. Seperti itu. Kemudian ada yang kedua itu ada reports. Report ini adalah, jadi kita harus, kalau ini khusus di lab saya ya, saya nggak tahu kalau di lab lain. Kalau di lab saya itu jadi per 2 minggu kita harus mengirim uh, kita harus mengirim PowerPoint yang isinya menjelaskan apa yang telah kita lakukan selama 2 minggu. Jadi kalau misalkan selama 2 minggu ini kita melakukan penelitian, ya hasilnya seperti apa. Tapi kalau misalkan 2 minggu ini hanya misalkan kita tidak punya penelitian gitu, karena misalkan nunggu chemicalnya datang segala macam. Jadi kita hanya misalkan baca jurnal atau mengerjakan tugas, maka isinya adalah apa yang kamu baca, kemudian apa yang kamu dapatkan dari situ gitu terkait dengan penelitian kamu. Jadi memang isinya tentang kegiatan kita selama 2 minggu kita laporkan di sana. Jadi jangan sampai memang 2 minggu itu kita di ruangan tapi nggak ngapa-ngapain gitu, cuma nonton atau tidur gitu. Jadi untuk meminimalisir hal-hal tersebut. Kemudian yang ketiga ada conference. Jadi biasanya setiap mahasiswa di sana itu kebagian untuk
ikutan conference. Jadi kalau S1 dan S2 itu biasanya minimal 1 kali ikutan conference nasional. Jadi di Jepang gitu, yang diadakan di Jepang. Tapi juga bisa kalau master sama sama bachelor mau apply untuk seminar di luar negeri juga nggak apa-apa, itu bisa mengajukan ke pihak universitas untuk dapat bantuan pembiayaannya. Tapi untuk conference yang di dalam Jepangnya sendiri itu biasanya ditanggung semua. Jadi kalau misalkan di kota lain, ya transportasi ditanggung, kemudian akomodasinya juga ditanggung. Kemudian setelah itu ada lab management. Jadi biasanya di sana itu kita nggak punya asisten, nggak punya apa ya, nggak punya laboran. Jadi di sana kita yang benar-benar take care labnya sendiri gitu. Jadi yang nanti yang ngurusin, yang ngebersihin, kemudian yang memaintain alat biar nggak rusak, kemudian juga yang bersih-bersih kayak ngepel di lab segala macam itu yang kita lakukan sendiri gitu. Karena memang nggak punya asisten lab. Jadi biasanya setiap orang itu dikasih tanggung jawab satu alat. Jadi kalau ada mahasiswa baru, biasanya kalau mahasiswa baru itu pengen belajar alat tertentu, biasanya dipanggil yang tanggung jawab alat itu. Jadi misalkan saya dulu punya alat namanya Calfitzer. Jadi orang-orang yang mau pakai Calfitzer biasanya suruh menghadap saya untuk belajar dari saya gitu. Nah biasanya sebelum lulus juga saya harus menurunkan ilmunya ke mahasiswa lain biar nanti kalau ada mahasiswa baru dia bisa belajar dari situ gitu. Kemudian yang terakhir ada lab activities. Jadi lab activities ini karena kita kan hidup berdampingan terus ya uh, selama 2 tahun di lab itu, maka biasanya dibagi-bagi tugas. Jadi setiap mahasiswa itu punya tugas masing-masing. Ada yang tugasnya ngatur seminar, jadwal seminar itu diatur sama seseorang gitu. Kemudian ada juga yang ngatur pemesanan chemical, jadi butuh bahan-bahan buat penelitian, siapa aja yang butuh, biasanya laporannya ke mahasiswa mana gitu. Dia yang handle itu. Kemudian juga ada yang ngehandle jadwal bersih-bersih atau tanggung jawab tentang kebersihan di lab. Nah, itu juga bisa ada yang tanggung jawab di situ juga gitu. Nah, kemudian untuk saya sendiri dulu saya kebagiannya adalah event organizer. Jadi kalau ada acara-acara makan-makan atau kumpul-kumpul lab yang membutuhkan konsumsi segala macam itu biasanya saya gitu sama teman-teman saya. Jadi biasanya bikin acara gitu, acara khusus. Oke, jadi ini saya mau sedikit cerita bahwa saya dulu pernah dapat 2 Best Poster Presentation Award. Jadi intinya you have to believe in yourself. Karena dulu awalnya saya juga nggak begitu percaya saya bisa dapat award ini, tapi ternyata karena saya dipercaya oleh teman-teman saya, kayak sering didukung oleh teman-teman saya, kamu harus percaya tentang akan diri kamu segala macam. Akhirnya saya bisa dapat award ini di tahun 2017. Kemudian di tahun selanjutnya di conference yang sama juga saya dapat. Jadi 2 tahun berturut-turut. Pokoknya intinya bekerja keras itu memang sangat dibutuhkan. Karena katanya tinggal 5 menit lagi, ini contoh aktivitas tadi ya. Jadi di lab itu dari tadi kan riset terus enggak juga gitu. Ini adalah contohnya setiap tahun kita punya acara year end party. Jadi acara makan-makan, kemudian bisa acaranya sebenarnya tergantung event organizersnya dia bikinnya seperti apa. Kalau ini waktu itu saya bikin karaokean bareng, kemudian joget-joget bareng, kemudian juga makan-makan bareng gitu di sini. Kemudian ini juga kegiatannya waktu itu ada minggu olahraga di Scuba. Kemudian lab kita ikutan gitu berpartisipasi di acara tersebut sampai profesornya juga ikutan. Jadi di sini udah nggak ada batasan antara mahasiswa sama profesornya. Jadi mau nembak profesornya juga nggak apa-apa gitu di sini. Kemudian juga kalau ada yang ulang tahun biasanya kita bikin tea party. Kemudian kalau senseinya ulang tahun kita bikin big party untuk senseinya. Ada murid baru kita sambut dengan acara seperti itu juga, jadi makan-makan segala macam. Kemudian ini acara tahunan juga, kita jalan-jalan bareng satu lab jalan-jalan. Ini nggak semuanya ikut waktu itu karena memang momennya pas lagi ada libur, jadi beberapa orang memutuskan untuk pergi ke negara masing-masing selama 2 minggu. Ini jalan-jalan ke kota lain, ini disetirin sama senseinya, jadi 3 mobil, senseinya nyetir 2 orang, kemudian ada juga mahasiswa yang nyetir juga. Kita bareng-bareng pergi jalan-jalan gitu. Nah, ini kegiatan di luar kampus, saya ikutan PPI Ibaraki atau Persatuan Pelajar Indonesia di Ibaraki. Ibaraki itu kayak provinsi lah ya. Jadi Scuba itu masuknya Ibaraki. Jadi di Ibaraki itu ada 2 universitas yang banyak orang Indonesianya, di Scuba sama Ibaraki University. Jadi waktu itu saya ikutan PPI Ibaraki. Kemudian berapa banyak sih orang Indonesia di Scuba atau di Ibaraki? Ini
ini sebenarnya nggak ikut semua, waktu itu kayak sekitar ada 116 orang, jadi kita memang bener-bener banyak banget orang Indonesianya, dan memang seru banget sih sama teman-teman semua ini, dari berbagai daerah di Indonesia gitu. Jadi karena enaknya juga di Scuba itu orang-orang deketan gitu tinggalnya, maka kita biasanya sering ketemu setiap hari, biasanya kalau lagi jalan ada aja yang ketemu gitu. Kemudian juga ini ada Forum Keluarga Muslim Indonesia di Scuba. Jadi selain tadi, kalau tadi kan PPI Persatuan Pelajar Indonesia biasanya kan isinya pelajar-pelajar dan biasanya keluarganya. Tapi kalau ini Forum Keluarga Muslim Indonesia ini biasanya memang juga dari ada yang misalkan kerja di sana, juga biasanya ikutan di sini. Ini lebih banyak justru sebenarnya isinya. Oke, itu aja dari saya. Ingat, dream big, work hard, and make it happen. Itu sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget penyampaian dari Kang Gilang yang insya Allah lah pasti menginspirasi kita semua ya untuk mendaftarkan diri mendapatkan beasiswa LPDP. Dan tadi juga sudah dijelaskan sedikit tips and triknya. Harapannya teman-teman tidak hanya puas sampai di situ aja, harus tetap mencari berbagai macam informasi dan tips dan trik yang lain agar bisa lulus beasiswa LPDP. Selanjutnya akan bisa langsung masuk. Nah, yang kedua ada LOA conditional. Jadi conditional itu biasanya ada apa namanya? ada persyaratan yang belum terpenuhi. Biasanya bahasa Inggrisnya belum nyampe skornya. Jadi kita diberi tenggat waktu untuk memenuhi persyaratannya. Kalau tidak terpenuhi, kita akan di apa namanya? LOA kita akan dicabut oleh universitas seperti itu. Ada apa ini? Oke. Lanjut ya. Selanjutnya, untuk pertama yang harus dilakukan itu adalah rajin-rajin mencari informasi untuk apply universitas itu. Dan informasinya kurang lebih yang saya lakukan dulu didapat dari berbagai sumber. Salah satunya ada ini, Web Hot Courses. Ini Web Hot Courses itu database berbagai jurusan peringkat universitas yang detail dari seluruh dunia. Jadi kita tinggal ketikkan misalnya jurusan matematika atau universitas di Amerika atau apapun itu nanti muncul sesuai peringkat, nanti kita bisa ambil informasi-informasi seperti persyaratan dan sebagainya. Terus yang kedua ada Web Top Universities. Ini Web Top Universities ini salah satu website pemeringkatan universitas di dunia yang paling populer digunakan. Jadi dari sini kita bisa melihat mencari universitas yang menyusun universitas sesuai dengan peringkatnya. Misalnya peringkat dunia, atau misalnya kita ingin mencari jurusan yang terbaik dari suatu jurusan, misalnya jurusan matematika terbaik sedunia, kita bisa menggunakan website ini, jadi kita bisa terarah untuk mencari informasi universitasnya. Terus yang ketiga, of course, ada web resmi universitas. Dan universitas luar negeri biasanya sangat lengkap informasinya, jadi ketika kita rajin-rajin pun sudah dijelaskan tata cara pendaftaran dan segala macamnya. Terus ada juga blog dan vlog. Kebetulan saya punya vlog juga, nanti ada di vlog. Ada blog juga, nanti bisa dilihat. Jadi blog itu biasanya menceritakan pengalaman pribadi apply universitas. Jadi kita bisa belajar dari sana dan akhirnya bisa mendapatkan informasi juga seperti itu. Terus yang terakhir ada yang namanya konsultan pendidikan bagi yang belum tahu. Jadi konsultan pendidikan ini semacam agen kalau bisa dibilang. Jadi kita bisa apply universitas lewat si agen itu. Jadi kita tinggal menyerahkan berkas, nanti si agen itu yang akan memberikan yang akan mendaftarkan berkas kita. Jadi kita tinggal terima beres, nanti dapat pengumuman begitu. Dan setahu saya mostly gratis sih. Salah satu konsultan yang ada itu IDP, namanya International Education Specialist. Saya juga dulu sempat apply beberapa universitas lewat IDP ya. Nah, setelah informasi ini kita riset informasinya, kita bisa buat ringkasan. Jadi ringkasannya itu bisa bermacam-macam formatnya, tapi yang saya lakukan dulu seperti ini. Jadi saya riset, misalnya saya menemukan info mengenai University of Warwick. Jadi saya tuliskan negaranya United Kingdom, jurusannya apa, konsultan pendidikan yang berpartner, ranking universitas, ranking jurusan, terus persyaratannya, terus ada application fee. Kebetulan karena ada beberapa universitas yang tidak gratis, jadi
jadi dicantumkan juga application fee-nya. Terus ada juga jenis pendaftarannya itu deadline, apakah ada deadline atau tidak. Karena ada beberapa universitas yang tidak menyediakan deadline tertentu. Jadi dia sistemnya buka pendaftaran sepanjang tahun, begitu kuota penuh langsung tutup. Di UK setahu saya rata-rata gitu ya. Hmm. Nah, jadi dirangkum semuanya. Saya waktu itu rangkum dalam bentuk Excel. Jadi bisa di sort, bisa di filter segala macam. Saya riset dulu kurang lebih 100-an universitas kalau tidak salah. Karena kan matematika di mana-mana ayahnya. Jadi ya saya risetnya lumayan banyak waktu itu. Nah, persyaratan umumnya khususnya UK ya seperti itu. Persyaratannya itu biasanya ada ijazah dan transkrip nilai dan harus berbahasa Inggris, dan kebetulan kalau dari Unpad sudah bilingual ya, udah ada bahasa Inggrisnya, jadi tidak perlu ditranslate lagi. Terus biasanya ada CV, ada paspor, scan paspor untuk identitas kita, ada surat rekomendasi, bisa dari atasan kerja, bisa dari dosen kita atau siapapun. Terus ada juga sertifikat bahasa Inggris, terutama kalau ke Inggris karena belajar nanti kuliahnya dalam bentuk bahasa Inggris, karena kita bukan penutur asli bahasa Inggris, jadi kita diwajibkan untuk mengirim sertifikat ini. Terus yang ke 6 ada motivation letter. Motivation letter ini semacam apa ya disebutnya? Surat lamaran kali ya. Jadi suatu surat yang menyatakan kenapa saya harus diterima di sini gitu. Jadi di sini kita menjual diri, mempresentasikan diri kita, nanti kita kenapa kita harus diterima di universitas ini, apa kontribusi kita ke depannya, bla 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 dan sebagainya. Terus untuk yang riset-riset, biasanya ada proposal riset, mungkin di Jepang juga tadi kalau tidak salah harus ada proposal riset ya. Nah, terus yang selanjutnya ada application fee. Application fee itu ya tadi udah disebutkan, bayar uang bayaran apa? Biaya pendaftaran. Nah, tata cara pendaftarannya sebetulnya tidak sesusah yang dibayangkan orang-orang. Jadi ada web universitas. Jadi kalau di UK biasanya pendaftarannya itu lewat website universitas masing-masing. Jadi kita apply, jadi kita isi formulir, upload berkas segala macam ya, kayak daftar medsos lah. Kayak bikin akun TikTok, kayak bikin akun Facebook seperti itu. Jadi gampang, yang penting rajin aja. Terus ada juga web pendaftaran terpusat. Ini seperti kalau di Indonesia daftar SBMPTN. Jadi kan kita masuk portal SBMPTN, terus nanti di sana tinggal milih universitas. Ada juga yang beberapa negara yang seperti ini, salah satunya adalah Swedia gitu. Terus ini kalau mau daftar by research atau mau di Jepang, kita lewat calon supervisor tadi yang sudah dijelaskan Pak Gilang kan, kita menghubungi sensei atau profesor dulu, baru nanti ditentukan. Terus ada juga lewat konsultan pendidikan seperti yang tadi saya bilang, jadi kita tinggal kirim berkasnya, terus nanti terima jadi pengumumannya dari konsultan pendidikannya gitu. Nah, biasanya sih yang saya tahu ya, kalau di UK itu atau di beberapa universitas di Eropa dan Australia itu tidak ada tes. Tapi mungkin untuk universitas yang gede kayak Oxford sama Cambridge itu mungkin ada, setahu saya ada interview atau tes gitu. Jadi disimak lagi aja. Tapi mostly tidak ada sih. Jadi kita tinggal apply berkas, terus nanti ada pengumuman diterima atau tidak, seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk S2 untuk apply S2 secara umum. Jadi gampang sebetulnya, tidak serumit itu juga. Yang penting kerajinan dan kesabaran. Banyak-banyak googling, banyak-banyak apa namanya? Banyak-banyak mencari informasi. Nah, selanjutnya saya akan spesifik ke sistem pendidikan S2 di Inggris karena kan tadi kebetulan yang saya simak dari Pak Gilang itu berbeda jauh dari Jepang sistemnya gitu. Oke, lanjut ya. Nah, yang pertama di UK itu dibagi dua jenis S2-nya, yaitu Master by Coursework dan Master by Research. Jadi kalau coursework itu kuliahnya mirip S1, jadi kita kuliah di kelas, ujian, nugas, segala macam. Dan di akhir nanti kita nyusun disertasi atau tesis. Kalau yang research itu kayak S3, jadi kayak lebih banyak di lab dan penelitian, seperti itu. Jadi seperti yang di Jepang, kalau yang di Jepang kan tadi kombinasi ya, coursework sama research. Kalau di UK dipisah seperti ini. Jadi kalian nanti, kita nanti ketika apply, kita harus lihat dulu apakah ini master by research atau master by coursework. Gitu, nanti malah misleading kalau tidak dibaca. Nanti salah apply, malah gak diterima dan sebagainya. Nah, yang unik itu di UK, kita bisa menghemat umur karena S2 itu durasinya hanya setahun kuliahnya.
ya, setahun. Dan setahu saya mostly juga setahun. Dan beban SKS-nya kalau mengaca kepada universitas saya, University of Manchester, itu ada 180 SKS dan dibagi menjadi 3, yaitu 60 SKS untuk semester 1, 60 SKS untuk semester 2, dan 60 SKS untuk disertasi atau tugas akhir. Nah, disertasi itu tugas akhir nanti disusun setelah semester 1 sampai semester 2 bisa beres. Terus yang terakhir, bobot SKS-nya sebetulnya kalau dibandingin sama Indonesia ya, mungkin 5 SKS itu setara, enggak, salah, ini diralat ya. 15 SKS setara 3 jam tatap muka. Jadi 1 SKS di Unpad mungkin setara dengan 5 SKS di sini kali ya. Dan di sini disebutnya credits gitu. Jadi kalau ada satu mata kuliah 15 SKS, kita tatap mukanya 3 jam dalam 1 minggu gitu. Nah, ini contoh. Nah, jenis penilaiannya juga beda dengan Indonesia. UK itu jadi di sini sistemnya bukan IPK 1 sampai 4 tapi lebih nilai 0 sampai 100. Nah, penilaiannya sama. Jadi kita ada UK grade atau nilai UK, ini ada US grade atau IPK. Jadi kalau nilai UK kita tidak dibobotkan langsung. Jadi misalnya kita 75, ya udah 75 di tansip akhir. Kalau di Indonesia kan kalau A 85 tetap 4 bobotnya. 90 juga tetap 4. Kalau B mau 70 ataupun 75 tetap 3 gitu bobotnya. Nah, kalau di UK ini tidak dibobotkan seperti itu, jadi dirata-ratakan seperti ini dalam skala 100 dan seperti biasa dikali SKS dibagi jumlah SKS dapatlah rata-rata. Nah, baru di akhir eh, kita dapat rata-rata, nanti kita dapat predikat kelulusan. Nah, yang paling bagus itu adalah distinction. Distinction itu nilainya 70 sampai 100 atau setara A lah kalau di Indonesia gitu. Terus yang kedua ada merit 60 sampai 69, ada pass 50 sampai 59, terus ada fail. Fail itu artinya gagal, tidak lulus atau gelar MSc-nya gagal atau gimana gitu. Itu nilainya kalau 0 sampai 49 seperti itu. Kurang lebih seperti itu penilaiannya kalau di UK. Dan kalau mau dikonversi nanti ada hitungannya sendiri. Kalau dikonversi ke IPK contohnya ini 75 jadi 4, 60 jadi 3,3, 55 jadi 3, terus nanti dirata-ratakan sesuai IPK. Jadi seperti itu ya. Terus ini timeline-nya mungkin yang saya lihat ya di Jepang S2-nya lumayan keras ya gitu. Jadi liburnya sedikit, terus tiap hari kuliah dari pagi sampai malam. Nah, kalau saya kebetulan karena saya master by coursework, jadi kuliahnya ya kayak S1. Jadi ya kadang sehari cuma 3 jam, kadang nggak ada kuliah dalam 1 hari. Seperti itu. Nah, biasanya sih timeline-nya itu dimulai dari September. Jadi September itu ada orientation sama welcoming week. Orientation sama welcoming week itu semacam bukan Prabu kali ya, pengenalan lah, pengenalan walaupun gak ada ospek-ospekan kayak di Unpad gitu, pengenalan kehidupan kampus, bagaimana cara survive segala macam, kita dibahas di sini. Terus ada kuliah tatap muka, nah 1 semesternya 12 minggu, itu mulai dari September sampai Desember, 3 bulan. Nah, uniknya ya di sini di UK itu habis kuliah 1 bulan, 12 minggu kita ada Christmas break atau libur Natal tahun baru 1 bulan selama musim dingin. Pas musim dingin. Nah, habis liburan baru ujian selama 2 atau 3 minggu. Jadi kita liburan dengan beban gitu. Liburan dulu baru ujian. Kan biasanya ujian dulu baru liburan kan ya. Seperti itu. Baru habis itu kuliah lagi 9 minggu dari Januari sampai Maret untuk semester 2. Terus ada Easter break atau libur Paskah selama 3 minggu. Terus habis itu kuliah tatap muka lagi sejenak, sedetik 3 minggu. Baru nanti ujian lagi. Nah, setelah pertengahan Mei itu semester 2 kita berakhir dan dari mulai Juni sampai September kita mulai menyusun disertasi. Akhirnya total setahun kita selesaikan S2-nya seperti itu. Ya. Nah, terus serba-serbinya di sini tugas-tugasnya ada coursework, ini tugas, ada esai. Jadi kan tugas-tugasnya di sini banyaknya writing, esai atau enggak kalau yang hitung-hitungan, problem solving segala macam, dan itu menurut saya tugasnya lebih demanding daripada S1. Jadi lebih menguras pikiran. Jadi mengerjakan satu tugas itu saya harus buka-buka paper, buka-buka buku supaya bisa paham. Dan penilaiannya pun ketat kan, apalagi kalau nyontek pasti ketahuan dan ketat segala macam. Terus ada ujian juga. Terus di sini juga ada international environment. Jadi
karena UK itu internasional banget, jadi dari berbagai penjuru dunia ada di sini, jadi kita bisa mengenal karakteristik berbagai macam negara dari sistem mahasiswanya. Ada yang negara yang rajin, ada yang bagaimana, ada yang ansos segala macam. Jadi itu bisa menambah perspektif juga gitu. Terus selain itu juga tadi di UK juga ada PPI UK, ada kalau di Manchester ada PPI Greater Manchester namanya. Jadi di sini Perhimpunan Pelajar Indonesia eh, punya beberapa program juga dan juga bisa mengeratkan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di sana seperti itu. Yang selanjutnya mungkin ini termasuk survival kali ya, tapi saya khususkan di sini bahasa Inggris karena ini jujur saja sih salah satu aspek yang sangat-sangat penting, eh, bahasa Inggris itu. Jadi saya akan bahas secara langsung ya. Nah, pertama kali jadi kita harus realize ya ketika kita ke luar negeri, terutama ke UK yang merupakan negara berbahasa Inggris. Jadi ya bahasa Inggris itu keharusan gitu. Kita mau gak mau harus mau belajar gitu. Karena di sini setiap hari kita bahasa Inggris, kuliah bahasa Inggris, apa-apa bahasa Inggris. Nah, dan ini biasanya jadi batu sandungan. Jadi ketika kita belum melewati batu sandungan ini, agak susah buat daftar beasiswa, daftar universitas. Karena apa-apa pasti minta bahasa Inggris, apa-apa minta bahasa Inggris. Jadi usahakan diasah dari sekarang kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, salah satu sertifikat yang paling minta di internasional, terutama di UK, adalah IELTS atau apa ya istilahnya saya lupa. Jadi IELTS itu semacam kayak TOEFL, cuma tesnya lebih komprehensif. Jadi selain listening dan reading, kita ada writing dan speaking juga. Jadi kita dites kemampuan menulis dan berbicaranya juga seperti itu. Dan tesnya alhamdulillah murah, cuma 2.900.000 sekali tes. Jadi bangkrut ya kalau misalnya berkali-kali tes gitu. Nah, ini padanan skornya. Jadi kalau misalnya di TOEFL IBT ada skor secara ratusan seperti ini, di IELTS itu skornya skala 0 sampai 9 paling tinggi. Nah, kalau paper based test TOEFL itu ada, kalau misalnya mau mencapai nilai 6,5 IELTS, ini nilai paling standar ya, yang sering universitas atau jurusan minta, universitas atau beasiswa minta itu biasanya 6,5, dan itu kalau di TOEFL setara kurang lebih 550 sampai 583. Walaupun menurut saya tidak terlalu comparable juga sih, soalnya kan di paper based test itu hanya listening dan reading. Kalau di IELTS kita ada writing, ada speaking, kita harus dites juga cara ngomong, cara nulis, dan lebih susah seperti itu, lebih komprehensif. Nah, terus apa emangnya relevansinya sih IELTS? Emang penting ya seperti itu? Menurut saya sebagai pengalaman di sini penting, BGT penting banget. Kenapa? Kenapa gini? Waktu itu saya dapat skor IELTS kebetulan lumayan, dapat 7 saya. Tapi saya di sini sempat tuli 3 minggu. Dalam artian saya gak ngerti apa yang orang-orang sini ngomongin. Karena cara ngomongnya itu real life tuh beda gitu. Aksennya macam-macam, unik. Apalagi aksen Manchester yang kayak kumur-kumur. Belum di kuliah saya harus mikir 2 kali, mikir bahasanya sekaligus mikir uh, materinya gitu. Wah, pokoknya dengan IELTS pun masih berstruggling seperti itu gitu. Apalagi kalau tanpa IELTS gitu. Jadi kita benar-benar harus prepare banget lah bahasa Inggris. Walaupun ya dengan kebiasaan nanti ujung-ujungnya kita bisa terbiasa juga, tapi tetap saja kan kita harus mempersiapkan ini gitu. Jadi jangan malas belajar bahasa Inggris, tidak perlu les atau bimbel-bimbel kalau misalnya gak ada uang. Banyak YouTube, banyak di internet sekarang, gak ada alasan gak bisa belajar bahasa Inggris gitu. Nanti bahasa Inggrisnya kita pakai untuk listening, misalnya kita mau listening, speaking, sekedar mungkin kalau presentasi di kelas atau apa-apa mungkin oke, kita udah mikir oh itu wajar susah ya gitu. Cuma yang saya rasakan nanti mungkin kayak sekedar ke tukang cukur ditanya mau kayak gimana Pak cukurannya, pasti kalau tidak terbiasa agak-agak gagu nanti. Bagaimana menjebakkan bahasa Inggris, Pak mau di sebelah sini dipitakin dikit, sebelah atas dipanjangin 2 cm. Coba mikir gimana. Nah itu harus jadi awareness juga nih. Terus juga learning resources, karena di UK itu banyaknya baca-baca paper-paper, buku-buku. Jadi kalau kita kemampuan membaca bahasa Inggris susah ya susah, nanti kita gak akan gak akan gak akan smooth lah belajarnya. Jadi kita harus baca-baca artikel tuh harus susah payah banget gitu. Makanya di IELTS itu, di tes IELTS kita diberikan soal reading yang
susah karena memang apa yang kita hadapi itu bakal seperti ini. Kita akan membaca artikel dengan vocabulary akademik, dengan bahasa-bahasa berat, dan kita harus cerna, dan kita juga harus tulis dalam bentuk tugas kita, dalam bentuk disertasi segala macam. Jadi, wah kalau bahasanya terhambat, susah gitu. Jadi, sekali lagi prepare gitu. Oke? Nah, kalau dari tips dari saya mungkin ada sekilas tips. Jadi untuk belajar bahasa Inggris, paling menurut saya yang paling penting dari bahasa Inggris itu atau belajar berbagai bahasa itu dipakai ya bahasanya. Jadi dipraktekkan. Prakteknya itu kita bisa dibagi dua, yaitu passive practices sama active practices. Kalau pasif itu kita menerima, jadi listening dan reading. Jadi kita bisa menonton film, YouTube, movies, baca-baca artikel, atau mendengarkan podcast segala macam. Kalau 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 misalnya active practices, kita bisa belajar nulis status, nulis diary, nulis artikel, terus kita apa namanya uh, berbicara, ngomong sama lawan bicara kita bahasa Inggris segala macam. Nah, semua praktik ini kita bisa tunjang menggunakan teori. Jadi kita belajar teori grammar juga penting tuh, teori grammar, pronunciation, terus vocabulary, supaya kita prakteknya terarah gitu. Oh begini cara pakai tenses loh. Oh begini loh cara pakai uh, used to gitu misalnya. Nanti praktek teori dipakai lama-lama bisa terbiasa gitu. Nah, yang paling penting juga di sini kita harus pede, putuskan urat malu. Terus yang selanjutnya itu adalah kita harus fokus pada substansi komunikasi. Jadi yang utama dalam bahasa tuh kita menyampaikan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang. Jadi kalau misalnya kita salah-salah grammar, misalnya am jadi is, terus did jadi do, jangan terlalu dipikirin dulu. Yang penting lawan bicara kita ngerti dulu gitu. Itu nanti ngikut sebetulnya. Jadi yang penting substansinya. Jadi ketika pemahaman grammar kita bagus, kita akan bisa menyampaikan kalimat dengan lebih mudah dimengerti, seperti itu. Lebih bagus lagi kalau punya partner atau tutor. Jadi kita punya lawan bicara untuk saling memberikan feedback atau saran, dan harus dipahami juga bahwa dalam belajar bahasa itu tidak ada yang instan, jadi harus SABAR, sabar gitu. Tapi memang manfaat sih. Apalagi bahasa Inggris kan bahasa internasional gitu. Oke. Nah, selanjutnya mungkin topiknya akan agak-agak refreshing. Jadi saya akan share kehidupan di Inggris, living in the UK. Kebetulan kan Inggris itu negara Eropa ya, jadi sangat jauh berbeda dengan Indonesia, baik itu alamnya, kebudayaan orangnya, dan sebagainya gitu. Itu saya narsis di Payphone London. Kebetulan Big Ben-nya lagi direnovasi jadi gak kelihatan. Sedih ya. Nah, yang pertama yang bikin culture shock biasanya dari segi nature itu bagi orang Indonesia adalah cuaca. Jadi cuaca di Inggris itu dingin. Rata-rata suhunya itu sepanjang tahun 10 sampai 15 derajat Celcius. Kalau musim dingin bisa sampai minus, kalau musim panas paling panas ya 18-20 biasanya sih. Gitu, kecuali kalau lagi heat wave ya bisa sampai 30, cuma itu sangat langka. Dan jadi yang seringnya ya 10 sampai 15 derajat sih. Sekarang aja berapa derajat ya? 10 kalau nggak salah lihat di ramalan cuaca gitu. Jadi siap-siap ya dinginnya. Terus yang kedua, UK itu cuacanya selalu mendung, entah kenapa. Mendung, terus selalu bukan hujan rintik-rintik ya seringnya sepanjang waktu gitu. Jadi kayak wet every time lah istilahnya gitu. Jadi makanya kalau yang gampang bad mood gara-gara cuaca agak-agak susah nih di UK, karena lebih sering kita melihat awan mendung daripada matahari cerah. Makanya begitu matahari cerah dan suhu hangat, orang sini langsung keluar piknik, sosok pakai kacamata hitam, sosok pakaian pantai segala macam. Gitu. Terus yang selanjutnya, udaranya kering. Jadi udaranya kering itu dalam artian kalau di Indonesia kan lembab ya. Jadi ketika kita kena angin, biasanya kita langsung berkeringat kan karena udaranya lembab. Nah, kalau di sini biasanya kita akan jarang berkeringat tapi jadi kering. Kulit kita jadi kering-kering, keriput-keriput gimana gitu. Nah, itu jadi perbedaan dari segi cuaca saja udah jauh beda kan sama Indonesia. Jadi ini salah satu pembelajaran nanti, pengalaman baru lah selain belajar di kelas gitu. Terus selanjutnya musim, seperti biasa di UK seperti di Jepang ada 4 musim, spring, summer, autumn, sama winter. Kebetulan sekarang lagi spring ya, lagi musim semi. Nah, yang menarik juga ternyata yang saya lihat itu
musim itu tidak sekedar suhu sama pohon yang berubah-berubah, misalnya spring berbunga, terus winter bersalju segala macam, tapi ada perubahan dari siang dan malam. Misalnya nih, pas winter matahari itu bisa hanya 10 jam muncul di muncul di muncul di langit gitu. Nah, pas summer justru biasanya sampai 16 jam gitu, dan ini mempengaruhi juga misalnya durasi puasa, waktu sholat segala macam, terus ritme tubuh kita, karena kan pasti kita terbiasa di daerah tropis kan ya, yang siang dan malamnya relatif seimbang. Jadi pas kesini, jadi kok jam 4 udah maghrib gitu, atau enggak sekarang saya puasanya panjang nih sampai jam 9 malam, jadi sampai cerah aja terus sampai jam 9 malam gitu. Terus pas winter juga walaupun di UK jarang ada salju gitu ya, tapi suhunya tetap kadang dingin, jadi 0 derajat, 2 derajat, -5, jadi siap-siap aja pakaian-pakaiannya, sarung tangan segala macam, seperti itu. Terus ada juga di sini tuh namanya daylight savings. Jadi daylight savings itu kita memajukan waktu 1 jam di musim semi dan musim panas supaya masyarakat bisa menikmati waktu siang lebih banyak gitu. Karena biasanya pas spring sama summer itu mataharinya terbit sangat sangat awal, yaitu jam 4 pagi. Jadi dengan daylight saving kita bisa majukan waktunya, jadi siangnya bisa kita pakai gitu. Nah, terus makanan ini yang bikin Indonesia agak tersiksa ya. Terutama ini nih bisa kita lihat bandingannya, masakan yang kelihatan hambar monoton ini dibandingkan dengan kenikmatan nasi Padang yang hakiki ya. Jadi emang makanan Inggris itu mungkin makanan Eropa pada umumnya kali ya. Hambar dan monoton. Jadi ya cuma roti dipotong, sayur ala kadarnya, kentang, ya udah gitu-gitu doang gitu. Jadi ya udahlah gitu. Makanya saya di sini seringnya masak gitu supaya bisa memenuhi hasrat saya untuk makan makanan Indonesia. Tapi untuk makanan halal kebetulan tidak susah sih, karena di sini banyak muslim juga, terutama di Manchester karena kota besar, jadi makanan halal gampang didapat, walaupun sebetulnya makanan Indonesianya tetap jarang. Jadi seringnya ya makanan Middle East, jadi shawarma, doner, Turki kebab, jadi ya lama-lama bosan juga sih kayak gitu. Tapi ini salah satu penyesuaian diri ya, masalah makanan ini ya pasti apa namanya jadi tantangan tersendiri lah gitu. Nah, di sini juga ada hari-hari spesial yang ada di UK atau di Inggris. Pertama ada Christmas, karena di sini Natal tuh merupakan hari besar yang sampai libur sebulan gitu. Jadi meriah juga, biasanya ada Christmas market, ada diskon segala macam. Terus ada namanya Black Friday atau Black Friday itu jadi biasanya awal Desember tiap tahun, dan itu jadi biasanya ada diskon besar-besaran dari setiap toko, makanya orangnya pada ngeborong TV segala macam, jadi ada diskon 80%, 90% gitu. Itu apa namanya, Black Friday. Terus ada juga British Summertime. Jadi British Summertime itu kalau kita masuk summer biasanya ada konser musik besar-besaran, jadi disebutnya British Summertime. Cuma tahun ini kayaknya dibatalin karena ada COVID kan. Dan COVID di UK itu udah 200.000 lebih kasusnya, jadi parah gitu. Terus ada juga Bonfire. Bonfire itu festival api kali ya. Kalau di Manchester adanya setahun sekali, bulan November atau Oktober, November kalau nggak salah, di suatu taman gitu. Walaupun saya gak sempet nonton kemarin karena mager, dingin banget ya. Terus ada juga Halloween. Nah, ini beneran nih kayak berbau barat-barat gitu yang biasa kita dilihat di film. Kejadian juga di sini. Misalnya jalan di Asilabu, terus apa namanya? Ada yang ngetok-ngetok ke rumah saya waktu itu minta makanan kecil ya, trick or treat ya, iya. Jadi pakai kostum hantu terus trick or treat. Terus saya kasih permen segala macam gitu. Ya seru sih, budaya berbeda lah kayak gitu. Terus di sini setahu saya tidak ada libur hari agama lain deh selain Christmas, Paskah gitu-gitu. Tapi biasanya kalau misalnya kita meminta libur di hari itu biasanya dikasih izin sih. Misalnya ingin lebaran ditoleransi seperti itu. Jadi sepertinya saya tidak ada diskriminasi apa-apa sih sejauh ini, alhamdulillah gitu, walaupun saya di sini minoritas atau segala macamnya, atau saya imigran di sini gitu. Nah, di sini juga ada salah satu karakteristik juga, yaitu social differences, dan ini beberapa mungkin ada yang ekstrim dan sensitif, makanya mungkin saya akan sampaikan sehati-hati mungkin. Mungkin yang pertama yang sudah kita tahu ya, most of European countries itu melegalkan pernikahan sesama jenis kan. Jadi kita udah lumrah aja gitu, kita di sana lihat gay cafe, terus pasangan sesama jenis segala macam gitu. Mungkin bagi kita agak shock juga kalau di Indonesia tidak terbiasa, cuma ya yang nama juga kan kita berada di rumah orang lain, jadi ya kita harus
ya apa namanya, ya ambil yang baik tinggalkan yang buruk lah gitu. Jadi kita bisa belajar hidup dari yang baru, kita bisa merespek budaya mereka segala macam seperti itu. Terus selanjutnya juga apa namanya, public affection juga. Jadi di sini memang kalau di film-film misalnya orang tiba-tiba ciuman di, oh iya, karena waktunya udah habis, jadi saya mau dipersingkat aja. Jadi misalnya ada eh, ciuman di publik segala macam itu udah umum gitu seperti itu. Jadi harus eh, terbiasa. Terus juga ada namanya eh, cabok pakai tisu. Makanya tisu kena panic buying pas COVID kemarin karena orang-orang cabok pakai tisu. Terus memanggil dosen egaliter. Misalnya kita tidak, biasanya beberapa orang tidak suka dipanggil Mister. Jadi kita dosen dipanggil apa namanya, dipanggil nama saja seperti itu. Terus selanjutnya ada bonus juga. Ini saya narsis sedikit. Jadi ada British pop culture, ada Harry Potter, terus ada The Beatles segala macam. Jadi kita bisa engagement terhadap kultur British seperti itu. Nah, ini saya foto di platform platform 934 di London, Harry Potter, terus ini foto The Beatles di Liverpool. Terus ini juga yang suka bola, freak bola, di sini ada stadion-stadion. Saya udah foto beberapa stadion, Liverpool Etihad, Old Trafford, terus Rangers, terus segala macamnya. Nah, itu aja. Intinya saya love love sama UK gitu. Ya, terima kasih. Oke, hatur nuhun Kang Indra atas pemaparan materinya yang luar biasa. Yang Ya, maaf ya, waktunya. mohon maaf juga waktunya ternyata telah habis. Jadi memang mungkin tadi agak sedikit dipercepat ya Kang ya untuk penyampaian materinya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini saya akan membacakan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Jika waktunya memungkinkan, maka saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Pertanyaan langsung saja ya Kang ya. Kang Indra sama Kang Gilang sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Iya. Oke. Jadi pertanyaan pertama ini dari Kang Muhammad Al-Riyad dari Unpad. Nah, setelah lulus S2 dengan beasiswa LPDP, apakah diwajibkan untuk kembali ke Indonesia atau bagaimana? Mungkin misalkan di sini pengabdian, ada tanggung jawab pengabdian kah atau ada kontrak tertentu setelah lulus S2, Kang? Seperti itu bagaimana, Kang? Dari Kang Indra, dari Kang Gilang dulu kali ya dijawabnya. Oke, saya nggak tahu sih aturan yang sekarang seperti apa. Mungkin Kang Indra lebih tahu. Tapi untuk angkatan saya, kita cuma diharuskan untuk pulang ke Indonesia untuk mengabdi di Indonesia. Tapi mau mengabdinya dalam bentuk apa itu diserahkan ke pribadinya masing-masing. Tapi pun kalau misalkan memang ingin berkarir di luar negeri dan memang memungkinkan untuk memberi kontribusi yang lebih besar di luar negeri, itu bisa dikomunikasikan sebenarnya sama LPDP. Jadi bisa kita laporan bahwa kita sudah lulus, kemudian kita ditawari pekerjaan di sini, pekerjaannya seperti apa, nanti dipertimbangkan oleh LPDP. Kalau misalkan memang diizinkan, boleh. Saya juga ada teman kok yang kerja di Jepang setelah lulus, jadi dia nggak pulang ke Indonesia. Oke. Hatur nuhun Kang Gilang telah menjawab pertanyaannya. Mungkin dari Kang Indra boleh menambahkan barangkali. Setahu saya peraturannya tidak berubah ya, tetap seperti itu, kewajiban mengabdinya seperti itu. Jadi LPDP sebetulnya tidak strict ikatan dinas misalnya harus bagaimana, kecuali mungkin untuk dosen sama PNS. Setahu saya ada peraturan spesifik lah. Setahu saya harus kembali ke institusi dalam kurun waktu tertentu gitu. Ya. Terus untuk tambahan juga untuk afirmasi 3T, bukan 3T ya, daerah afirmasi, kalau dulu disebutnya daerah 3T, harus kembali ke daerahnya gitu. Kontribusinya ya macam-macam lah gitu. Ya, Oke, hatur nuhun Kang. Jadi sebenarnya memang kontribusi yang dilakukan dibebaskan. Untuk kembali ke Indonesia pun bebas mengabdinya akan seperti apa. Nah, namun untuk yang ingin misalkan bekerja di luar negeri pun tetap dipersilakan asal dikomunikasikan. Nanti akan menjadi pertimbangan dari pihak LPDP-nya. Kurang lebih seperti itu Kang Riyad. Nah, lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Teh Sekar Safitri dari Unpad juga. Pertanyaannya,
untuk mahasiswa, misal di bidang kesehatan yang melalui program profesi, karena mungkin di jurusan kesehatan itu ada, di jurusan-jurusan kesehatan itu ada profesinya, Kang, setelah lulus S1-nya. Nah, apakah diperbolehkan untuk mengikuti seleksi beasiswa LPDP? Jadi lulus profesi, lalu lanjut LPDP, apakah diperbolehkan? Nah, lalu selanjutnya masih nyambung dari tes sekar, misal ingin mengambil S2 LPDP di Unpad, apakah bisa dilaksanakan sambil menjalankan program profesi? Mungkin boleh dijawab dari Kang Indra dulu deh. Oke, yang pertama, setelah profesi apakah boleh S2? Boleh. Sebenarnya nggak ada keharusan LPDP harus begitu lulus langsung daftar. Jadi di sini juga banyak yang sudah bekerja 4 tahun, 5 tahun baru S2, jadi tidak masalah. Saya juga punya teman rumah yang eh, profesi keperawatan ya nurse dan langsung dan habis itu S2, tapi tetap bisa sih, nggak masalah. Terus selanjutnya, setahu saya LPDP itu bukan beasiswa bukan. Setahu saya peraturannya LPDP itu beasiswa S2-nya kuliah S2-nya harus kelas reguler setahu saya. Jadi nggak boleh campur profesi atau tidak boleh apa namanya kelas eksekutif, kelas malam, kelas online segala macam kecuali pas COVID kali ya. Kayak gitu. Setahu saya sih jadi harus S2 kelas biasa sih setahu saya. Tapi mungkin peraturannya bisa dinegosiasi lagi atau gimana. Jadi saran saya bisa ditanyakan spesifiknya nanti ke call center LPDP, biasanya mereka menjawab gitu. Takutnya saya salah-salah kan gitu. Oke, hatur nuhun Kang Indra. Mungkin dari Kang Gilang mau menambahkan. Iya, sebenarnya sudah dijelaskan sih sama Kang Indra, cuman memang ya tadi LPDP itu tidak diperuntukkan untuk kelas-kelas yang lain, jadi memang harus reguler, jadi perkuliahan seperti biasa, jadi tidak diperuntukkan untuk kelas eksekutif, tidak diperuntukkan untuk kelas khusus, tidak diperuntukkan untuk kelas karyawan, dan juga tidak diperuntukkan untuk kelas jarak jauh. Jadi kalau misalkan tadi bilangnya bebarengan kan sekalian gitu, profesi juga, terus kuliah juga, itu kan nanti jatuhnya ambilnya mungkin kelas karyawan ya. Jadi memang tidak bisa sebenarnya kalau itu. Kalau melihat dari persyaratan LPDP sendiri sih. Oke, hatur nuhun Kang Gilang atas jawabannya. Sudah terjawab ya Tes Sekar untuk pertanyaannya. Selanjutnya ini Kang ada lagi pertanyaan dari pertanyaan ini Kang. Untuk seleksi beasiswa LPDP ini apakah dipisah dengan seleksi universitasnya? Lalu apakah harus lulus dulu LPDP baru ke universitas atau sebaliknya gitu Kang? Nah itu mungkin bagaimana Kang? Dari Kang Gilang deh, yang lebih awal. Oke, sebenarnya LPDP dan seleksi univ itu memang terpisah, jadi masing-masing. Dan itu bisa dilakukan setelah kita diterima di univ atau sebelum kita diterima di univ. Kayak untuk kasus saya diterima dulu di univ, baru saya daftar LPDP. Tapi belum menjadi jaminan juga kalau misalkan lulus di univ terus bisa serta-merta langsung lulus LPDP gitu. Itu cuma jadi apa ya? Jadi nilai plus buat kita dan juga jadi apa ya? Jadi ketika kita nanti interview, kita bisa benar-benar meyakinkan interviewer bahwa ini kita udah diterima di univnya gitu. Tapi tidak menjadi jaminan kita lulus. Karena waktu dulu juga ada yang kalau nggak salah zaman-zaman saya itu ada yang keterima di Harvard atau di mana gitu, pokoknya di US dia nggak lolos gitu. Ya. Hatur nuhun Kang Gilang dari Kang Indra. Boleh? Sama jawabannya, tapi saya ingin menambahkan ya kalau nggak salah mulai 2019 untuk pendaftar PhD atau S3 tuh harus ada LOS tahu saya. Jadi emang dari awal udah diterima di universitas gitu. Kalau master tahu saya masih sama sih. Cuma bedanya mulai 2019 tuh kita punya 3 pilihan universitas gitu. Kalau dulu-dulu kan cuma 1 gitu. Oke. Oke, sudah terjawab ya untuk pertanyaan yang barusan. Nah, karena waktu masih tersisa, jadi saya akan menambahkan pertanyaannya.
Nah ini Kang, pertanyaan dari Kang Muhammad Falah Fajari dari Unpad, khusus untuk keadaan sekarang karena COVID-19 ini, bagaimana kondisi terkait dengan jadwal dan syarat pendaftaran beasiswa LPDP ataupun terkait universitasnya itu tersendiri? Itu bagaimana Kang? Apakah mungkin bisa dijawab, Kang Indra? Ya, tahu saya untuk LPDP baru ada edaran baru, baru ada posting, bukan baru ya. Dulu sempat ada informasinya dari akun resmi LPDP bahwa pendaftaran tahun ini disuspend dulu karena sedang ada pandemi COVID-19 kan. Untuk universitasnya macam-macam sih kebijakannya, tapi kalau di Inggris itu jadi karena biasanya kan S2 tuh mulai September, jadi kalau nggak salah ada yang diundur ke Oktober karena mungkin pede nanti pandeminya akan berakhir atau gimana. Ada juga yang baru diperbolehkan tahun depan, jadi macam-macam sih peraturannya gitu. Yang jelas terdisrupsi besar-besaran gitu. Oke Kang. Kalau dari Kang Gilang seperti apa Kang? Cukup sih sebenarnya. Itu udah menjawab pertanyaan. Oke, siap. Terus ini kayaknya pertanyaan yang ditanyakan oleh sejuta umat ya Kang ya. Dari Teh Lutfia Pratiwi dari Unpad juga. Kalau pada on the spot writing, biasanya ditanya apa saja, dan saat wawancara apa saja yang ditanya, adakah pertanyaan menjebak atau aneh? Terima kasih. Seperti itu Kang. Mungkin pas on the spot writing itu ngapain aja gitu ya? Boleh dari Kang Gilang deh. Kang Gilang dulu, nanti Oke, Kang Indra. untuk on the spot writing, kalau pas zaman saya itu biasanya isu-isu terkini yang ada di sekitar kita. Jadi biasanya memang kita harus rajin-rajin baca koran, kemudian juga rajin-rajin baca berita gitu, karena memang biasanya isu yang diangkat itu dari situ. Kemudian untuk interviewnya sendiri, apakah ada yang menjebak atau tidak? Sebenarnya tidak ya. Terus apakah ada yang aneh atau nyeleneh? Enggak, gimana ya? Sebenarnya jadi kalau interview itu kan ada dari psikolog sama dari dari LPDP-nya dan juga dari dari orang yang memang concern di bidang itu gitu, di bidang penelitian yang mau kita ambil gitu. Nah, kalau di saya sendiri memang lebih ke, kalau psikolognya itu lebih pengen tahu sejauh mana sih saya itu memang siap gitu untuk kuliah S2 di luar, kemudian juga eh, bagaimana integritas saya gitu, apakah nanti ditakutkan mungkin dia mikir bahwa ketika saya lulus tiba-tiba saya lepas aja gitu. Jadi lebih ke situ sih, lebih lebih pengen tahu anak ini sudah punya future plan-nya, sudah tata atau belum gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika lulus dia bingung mau kemana gitu. Jadi lebih ke situ sih, lebih digali gitu. Dan memang cukup ini sih, cukup menantang sih ya. Ya karena memang pertanyaan-pertanyaannya di luar bayangan saya waktu itu. Jadi kayak ketika kita jawab biasanya ditanya lagi gitu, jadi sampai dalam banget gitu. Jadi memang kita harus benar-benar tahu gitu. Itu sih. Kalau pertanyaan aneh enggak sih. Yang terakhir aneh tuh cuma ditanya gimana kalau kamu nikah sama orang Jepang, gitu aja sih. Itu kayak intermezzo doang sih kayaknya. Dan mungkin juga dia pengen tahu maksudnya ini bagaimana cara saya menjawabnya gitu. Enggak ada yang aneh-aneh sih. Itu aja. Oke, hatur nuhun Kang Gilang. Kalau dari Kang Indra sendiri seperti apa tuh Kang? Mungkin boleh diceritakan pengalamannya. Kalau on the spot kurang lebih sama ya. Bedanya saya diketik dulu, Pak Gilang ditulis gitu aja sih. Kalau interview, saya sedikit menambahkan ya. Setahu saya mulai tahun 2019 tuh jadi ada 2 interview. Jadi interview umum tentang studinya sama interview tentang nasionalisme gitu-gitulah. Pokoknya karena kan LPDP beasiswa dari pajak rakyat kan. Jadi kadang-kadang ditanya yang agak-agak bukan ekstrim kali ya. Gak ekstrim juga sih, tapi mungkin seberapa jauh kita memahami. Misalnya, menurutmu padanan komunisme dengan Pancasila itu apa gitu. Terus menurutmu organisasi ANU pantas dibubarkan atau tidak? Menurutmu sesuai dengan ideologi. Jadi kayak gitu-gitu dites gitu loh. Karena memang salah satu ada beberapa konser yang mengenai radikalisme segala macam kan. Jadi kadang-kadang ditanya seperti itu juga. Waktu zaman saya juga dulu juga ditanya apa itu komunisme, apa itu HAM, segala macam kayak gitu-gitu kan. Karena memang kan
LPDP karena beasiswa dari rakyat, jadi harus pasti dites lah apa namanya kecintaan dia terhadap Indonesia atau dan semacamnya lah gitu. Paling itu sih. Ya. Oke, jadi dipersiapkan ya untuk yang tadi bertanya bahwa beasiswa LPDP ini akan menanyakan juga tentang nasionalisme dan juga isu-isu terkini terkait dengan kondisi Indonesia dan juga terkait dengan jurusan yang akan diambil atau yang telah diambil kali ya. Nah, masih ada waktu, Kang, masih 10 menit lagi. Ini untuk Kang Gilang berarti ya. Untuk Kang Gilang, pertanyaan dari Teh Fadila Dwi Widyarini dari Unpad. Apakah untuk kuliah di Jepang butuh sertifikat untuk mahir bahasa Jepang? Dan bagaimana pengerjaan tugas akhir di universitas yang ada di Jepang? Mungkin apakah menggunakan bahasa Jepang kah atau seperti apa? Oke, untuk di Jepang sendiri, saya sama sekali tidak bisa berbahasa Jepang sampai sekarang, meskipun saya sudah 2 tahun di sana. Karena memang saya ambil juga kelasnya kelas internasional, jadi semua kelas menggunakan bahasa Inggris. Kemudian tesis saya juga pakai bahasa Inggris, jadi sama sekali nggak pakai bahasa Jepang. Tapi mungkin kalau misalkan kita daftarnya ke program yang berbahasa Jepang, ya tentunya memang membutuhkan sertifikat bahasa Jepang. Tapi waktu saya daftar ke univnya juga saya pakai sertifikat bahasa Inggris gitu karena memang programnya program internasional gitu. Oke, kalau yang tugas akhir itu seperti apa tuh, Kang? Ya tugas akhirnya pakai bahasa Inggris, nulisnya pakai bahasa Inggris. Cuman bedanya kalau tadi Kang Indra dikasih waktu 3 bulan ya. Kalau saya dikasih waktunya cuma sebulan lah ya. Oke. Di sebulan karena menjelang pengumpulan ya kamu berhenti dulu penelitian, silahkan nulis. Nanti kalau udah submit, kamu penelitian lagi. Nah, ya, jadi kalau di Jepang itu ada beberapa kali sidang gitu. Jadi setelah nulis tesis yang pertama itu nanti ada sidang yang pertama. Nanti setelah sidang pertama itu kan ada masukan-masukan segala macam. Nah, masukan-masukan itu biasanya kita nge-lab lagi. Jadi setelah nge-lab lagi nanti tesisnya diperbaiki lagi. Meskipun nanti tesis yang diperbaiki itu nggak masuk ke yang di submit, tapi itu nanti jadi dokumentasi di laboratorium gitu. Oke. Tenun, Kang, semoga Tambahan boleh. Oh tadi ya kan kalau di Jepang katanya tesisnya sidang berkali-kali ya. Kalau di Inggris setahu saya gak ada sidangnya disertasinya. Jadi kita submit online, wassalam tinggal wisuda gitu. Jadi ya hashtag Asia Timur kejam lah gitu. Ya udah. Enggak kok, sidangnya tidak menyeramkan sih sebenarnya. Lebih menyeramkan seminar di laboratorium dibanding seminar mingguan dibandingkan sidangnya. Karena kalau Ya. sidang akhir itu kan yang datang cuma berapa orang gitu. Tapi kalau seminar mingguan semua anak lab datang dan mereka tahu apa yang kita kerjakan. Lebih serem di situ sih. Oke. Dikit Pak. Dari Kang Indra cukup atau mau menambahkan mungkin terkait dengan pengalaman tugas akhir di sana? Ya belum, tugas akhirnya juga gimana? Coba ada mendengar isu gitu. Maksudnya? Maksudnya yang akan dilakukannya seperti itu. Ya biasa aja sih karena kan kayak bikin skrip. Enggak juga sih kayak bikin skrip cuma ya tetap bimbingan seminggu sekali ya gitu-gitu aja. Apalagi matematika saya gak leb-leban gitu kan. Oke. Nah, terus pertanyaan selanjutnya. Ini Kang, kalau misalkan kita kan nanti membayarkan administration fee gitu ya, kayak bayarkan uang pendaftaran kali ya. Nah, itu untuk uang pendaftaran ini, apakah kita langsung membayarkan ke universitas bersangkutan? Lalu mungkin pengalamannya seperti apa dalam pembayaran tersebut gitu, melalui apa dan lain-lain. Terus, apakah kalau misalkan kita tidak lolos dalam seleksinya, apakah uang tersebut dikembalikan atau tidak katanya? Itu bagaimana dari Kang Indra deh? Oke, pertama pengalaman saya universitasnya gretong semua. Jadi saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun gitu untuk daftar. Sengaja milih yang gretong sih. Karena saya sobat Kismin kan saya afirmasi bidik misi nih kan. Gitu. Jadi saya sobat Miss Queen di sini. Nah, selanjutnya setahu saya pembayaran itu bisa pakai kartu kredit atau PayPal atau gitulah. Visa, Mastercard gitu-gitulah. Kayak misalnya kita mau belanja online luar negeri lah gitu.
kayak gitu sih sebetulnya. Terus kalau misalnya gak diterima, apakah dibalikan uangnya? Kayaknya tidak. Sayang sekali Ferguson. Oke, mungkin Udah. dari Kang Gilang mau menambahkan? Ya kalau saya karena memang dulu daftar univ dulu, diterima dulu di univnya, jadi saya bayar dulu pakai uang sendiri waktu itu seleksinya. Waktu itu seleksinya berapa ya? 3,5 juta kalau nggak salah waktu itu di Jepang. Itu pembayarannya saya transfer ke rekening bank lewat bank lokal, lewat ya bank lokal Indonesia. Asal ada apa Swift code sama kode-kode yang lain lah ya, kita bisa langsung bayar gitu. Nanti setelah itu baru setelah keterima LPDP bisa di reimburse sama LPDP dan itu di reimburse semuanya sih. Oke. Berarti di reimburse sama LPDP kalau kita lolos LPDP Iya, ya, Kang? kalau kita lolos LPDP dan untuk untuk pembayaran yang lolos ya. Tapi kalau yang Oh nggak iya. lolos ya nggak dibayarin ya nggak lolos. Oh iya. Oke. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, Kang. Ini masih ada waktu 5 menit lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini terkait dengan saat kita menjelaskan rancangan atau proposal studi ya, berarti proposal studi yang akan kita bawakan saat seleksi beasiswa LPDP. Nah, itu apakah kita tuh ada tips and trick khusus gak sih untuk menjelaskan proposal rancangan studi tersebut, atau mungkin harus ngejelasinnya bagian apanya gitu, atau harus semuanya gitu, Kang? Boleh mungkin dari Kang Gilang deh, dari Kang Gilang dulu. Oke, sebenarnya kan kalau rancangan studi di sini nggak kayak S3 ya. Kalau S3 kan dia benar-benar harus ngirim proposal penelitian. Kalau di sini memang rencana studinya secara general di sana mau melakukan apa. Terus kalau dulu tuh saya isinya di dalamnya nyeritain background saya apa, kemudian saya memilih untuk meneruskan penelitiannya menjadi apa karena memang kebutuhan di Indonesia seperti apa gitu. Jadi benar-benar ada benang merahnya dari saya mulai kenapa saya butuh daftar LPDP dan kenapa saya butuh penelitian itu gitu karena memang di Indonesia dibutuhkan segala macamnya dan untuk di interviewnya memang sangat kalau saya kebetulan dapatnya benar-benar sangat mendalam ya pertanyaan-pertanyaannya kayak dulu saya bilang saya mau saya mau daftar di Jepang ambil bidang kajiannya food innovation terus dibilang kenapa harus mengambil di Jepang dan food innovation terus saya jelaskan seperti yang tadi saya telah jelaskan saya sudah compare dengan beberapa universitas segala macam kemudian beliau bertanya penelitiannya sesuai dengan yang ditulis sama kamu kenapa kamu memilih penelitian tentang essential oil jadi dulu saya rencana penelitiannya tentang essential oil ya saya bilang bahwa di Indonesia memang banyak sekali potensi essential oil segala macam. Kemudian dia tanya lagi kenapa harus jauh-jauh ke Jepang gitu. Emang mau cari apa? Terus saya bilang bahwa teknologi di sana sudah menerapkan teknologi nano yang memang sangat terbarukan gitu. Kemudian ditanya lagi emang kalau pakai nano di Indonesia kira-kira bisa atau enggak gitu. Terus saya bilang bisa gitu. Terus dia bilang kamu tahu dari mana bisa gitu. Kamu pernah riset bahwa di Indonesia ada yang penelitian tentang apa? Ada badan yang menaungi masalah nanoteknologi terus saya bilang oh ada di Indonesia itu ada kayak perkumpulan nano Indonesia gitu jadi semua researcher, businessman, pelajar segala macam ada di situ dan itu memang khusus untuk nanoteknologi itu saya bilang ada di situ terus dia bilang terus apa yang mau kamu lakukan di situ jadi terus-terusan gitu loh sampai sampai akhirnya dia puas gitu sampai benar nggak sih anak ini udah tahu segala macam karena jangan sampai penelitiannya nanti akhirnya pulang ke Indonesia nggak bisa diaplikasikan gitu. Itu sih. Oke, hatur nuhun Kang Gilang. Selanjutnya mangga Kang dari Kang Indra. Oke, saya paling nambahin dikit ya. Paling untuk masalah proposal studi segala macam kan itu ditanya kontribusi bidang kita spesifik nanti seperti apa ya gitu. Setahu saya sih di ketentuannya gitu ya. Pertama paling yang harus diperhatikan betul tuh jadi LPDP kan tadi ada ketentuannya ya, harus apa saja di essay di proposal studi yang harus dicantumkan. Jadi ya harus dicantumkan semuanya gitu, jangan ada yang miss gitu. Gitu. Soalnya nanti mungkin gak akan dibaca pas seleksi administrasi, tapi pas interview nanti ketahuan dan nanti malah jong gitu. Kan bahaya juga kan gitu. Paling tambahannya menurut saya untuk menyampaikan kontribusi atau rencana mungkin tidak perlu besar-besar, yang penting konkret kali ya. Maksudnya gini, yang paling lebih konkret kalau misalnya kita bilang, misalnya kita jurusan entrepreneurship, lebih baik lebih konkret kalau kita bilang misalnya ingin mendirikan
startup pertama di daerah terpencil daripada kita ingin mengentaskan kemiskinan di Indonesia sampai 0%. Itu terlalu terlalu tidak realistis gitu, terlalu mengawang. Jadi yang penting konkret, jelas, dan bisa dijelaskan secara logis. Jadi jangan terlalu normatif segala macam gitu. Paling itu sih. Oke, siap. Hatur nuhun Kang Indra dan juga tadi Kang Gilang atas jawabannya yang luar biasa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kang Indra dan Kang Gilang telah menyampaikan pemaparan. Boleh nambahin sedikit nggak? Oh, boleh. Sorry. Tadi kelewat tentang pendaftaran di Jepang. Jadi proses pendaftarannya kalau di Jepang itu biasanya pertama kita seleksi berkas. Seleksi berkas itu kayak bikin esai, motivation letter segala macam. Kemudian setelah itu biasanya ada juga tes tulis. Nah, tes tulis ini sebenarnya nggak semua universitas Jepang mengaplikasikannya. Jadi ada univ yang pakai, ada yang enggak. Nah, kalau univ yang pakai ini biasanya kita harus datang ke Jepang langsung. Nah, tapi kalau untuk di kasus saya tidak datang ke Jepang langsung karena memang tidak ada tes tulisnya. Jadi yang biasanya kalau tidak setelah itu, jadi tes tulis ini tergantung univnya. Jadi ada atau enggak tuh tergantung univnya. Tapi yang satu lagi yang pasti ada itu adalah interview. Jadi setelah lolos kedua itu ada interview. Nah, interview itu biasanya sama profesor, sama ketua fakultas, sama ketua jurusan. Jadi di situ semua gitu biasanya. Kayak gitu sih. Prosesnya ada 3 tahap atau 2 tahap gitu. Seperti itu. Ya, makasih. Oke, hatur nuhun Kang Gilang atas tambahannya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kang Gilang. Boleh nambahin dikit lagi gak? Oh iya, boleh. Sebenarnya mau mengkonfirmasi hal ke Pak Gilang sih. Setahu saya betul gak Pak kalau misalnya kita daftar daftar universitas di Jepang itu berkas kita harus dikirim hard copy-nya lewat pos ke sana. Saya dengar-dengar gitu. Iya. Iya, jadi dulu juga saya diminta untuk kirimin ijazah saya hard copy-nya, tapi saya bilang saya tidak bisa mengirimkan hard copy-nya karena memang di Indonesia itu tidak bisa dicetak berulang kali. Jadi kalau di Jepang itu kita punya ijazah sama kita juga punya certificate of apa gitu, kayak pengganti ijazah gitu, tapi itu berlaku seperti ijazah. Nah, itu tuh bisa dicetak beberapa kali di Jepang itu, jadi tidak terbatas. Nah, biasanya Jepang tuh minta itu, tapi kan di kita nggak ada. Jadi waktu itu kalau saya bilang ke admissionnya sih, saya bilang saya tidak bisa mengirimkan itu, saya paling bisa mengirimkan yang legalized document, jadi yang udah dilegalisir gitu. Jadi waktu itu kemudian pihak admissionnya bilang, oh boleh, tapi nanti ketika kamu sampai di Jepang, tolong langsung ke pihak admission terus tunjukkan aslinya. Jadi waktu dulu pas berangkat ke Jepang, saya bawa dokumen aslinya. Gitu. Oke, hatur nuhun Kang Gilang. Dan juga Kang Indra tadi mungkin sudah mengingatkan ya, dan juga mengkonfirmasi terkait dengan alur pendaftaran untuk kuliah di Jepang. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kang Indra, juga Kang Gilang yang telah memaparkan materi yang luar biasa. Semoga teman-teman Akang Teteh semuanya yang telah mengikuti webinar kali ini bisa terinspirasi dari pemaparan Kang Indra dan juga Kang Gilang. Terus menggali informasi untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan beasiswa LPDP. Nah, Akang Teteh semuanya boleh dinyalakan kamera terlebih dahulu. Nanti di akhir sesi kita akan mengagendakan untuk foto bersama. Namun sebelum kita foto bersama, mulai dari sekarang boleh dinyalakan kameranya. Sebelum foto bersama, saya akan memaparkan terlebih dahulu kesimpulan dari diskusi atau webinar pada hari ini. Nah, dari webinar hari ini didapatkan kesimpulan bahwasanya untuk mempersiapkan beasiswa LPDP itu harus dipersiapkan dengan matang. Kita harus mencari informasi terlebih dahulu, kampus yang akan kita tuju, terus beasiswa LPDP itu seperti apa. Bisa dicari informasinya di website atau blog yang banyak menyajikan informasi secara terpercaya tentang beasiswa LPDP. Kita juga harus jelas targetnya itu apa, mimpi kita apa hal yang ingin kita berikan, apa hal yang ingin dicapai dengan memperoleh beasiswa LPDP ini. Kontribusi apa sih yang akan kita lakukan kepada Indonesia khususnya. Harus benar-benar dipersiapkan dengan matang. Mulai dari niat kita, mental kita, dan juga persiapan-persiapan administratif seperti TOEFL, persiapan wawancara dan lain sebagainya. Jadi benar-benar harus dipersiapkan. Lalu selanjutnya kita pun harus mengenali kondisi atau lingkungan dari negara yang kita tuju. Misalkan yang tadi di Inggris itu memang budayanya berbeda sekali dengan kita yang berada di Indonesia. Juga di Jepang pun berbeda gitu budayanya dengan di
Indonesia. Jadi benar-benar harus dipersiapkan karena kalau misalkan kita belum mempersiapkan, nanti kita akan menjadi susah beradaptasi di sana. Minimal kita mulai mengenali terlebih dahulu melalui berbagai macam informasi yang disampaikan. Baik, karena waktunya hanya 1 menit lagi, boleh Akang Teteh semuanya dinyalakan kamera. Nanti kita foto bersama terlebih dahulu. Boleh Akang Teteh dinyalakan ya kameranya. Kita agendakan foto bersama dengan pemateri kita. Oke. Sudah dinyalakan kameranya semuanya? Ada Teh Ririn, itu sudah dinyalakan kameranya. Dan beberapa juga masih ada yang belum. Namun karena keterbatasan waktu, mari kita mulai foto bersama saja. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kang Teteh semuanya yang telah menyimak webinar pada hari ini. Mohon maaf apabila saya selaku moderator masih terdapat banyak kesalahan dalam memandu jalannya webinar pada hari ini. Sekali lagi, saya juga ucapkan kembali terima kasih kepada Kang Indra, Kang Gilang, atas pemaparan materinya yang luar biasa. Terima kasih juga untuk BEMKEMA Unpad, Departemen Advokasi Pelayanan Mahasiswa, yang telah menyelenggarakan kegiatan webinar beasiswa LPDP kali ini. Semoga dengan adanya webinar LPDP ini bisa menambah informasi yang banyak terkait dengan beasiswa LPDP. Dan harapannya mungkin tidak hanya dilaksanakan satu kali saja dalam satu kepengurusan. Karena mungkin beasiswa ini tuh memang diperlukan oleh banyak orang gitu. Saya dengar kan pendaftarnya juga banyak ya, Akang Teteh BEMKEMA Unpad. Jadi boleh mungkin diselenggarakan part 2-nya seperti itu. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu, Kang Gilang, Kang Indra. Thank you, Kang Indra. Ya, biar menggunakan bahasa wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Hatur suhun Gi. Ya, sama-sama. Banyak. Ya, Makasih Kang makasih Gilang atas dan Kang Indra. undangannya juga. Ya, makasih ya udah diundang di kala pandemi ini menghibur. Kak, ditanya Kak blognya apa? Kak Indra. Oh, bentar saya tulis di anunya ya, di anu chatnya. Iya, Oh, blognya. Pak Gilang juga punya YouTube loh. Saya tahu. Apa YouTube-nya? Wah, Nanti- nge-stalk ya ini. Wah, nge-stalk. Stop. Nanti dibantu subscribe juga ya sama kita. Iya, subscribe. Like, Semoga comment. mengalahkan Jerome ya. Iya, amin. Amin. Nanti juga kita kunjungi blognya, Kang. Pak Gilangnya udah pergi ya? Masih gabung. Oh, nggak kelihatan. Kita lihat siapa yang terakhir kali live. Challenge nih. Challenge. Kan sekarang apa-apa challenge, apa-apa prank ya di YouTube. Jadi pesertanya jadi berapa orang ya yang daftar tuh? Mungkin dari teman-teman APM bisa bantu menjawab. Yang daftar tuh sebenarnya kayak banyak banget, 300-an, tapi yang balik reply email kita itu 200-an, terus berhasil masuk grup gitu.
Oh, berarti Iya, Kang kasihan Dwi, tuh. totalnya sih yang daftar 369. Terus yang udah daftar lagi, yang udah konfirmasi mau datang itu sekitar 210 orang. Oh, kasihan tuh yang di Facebook kan, Kang sold out, semoga ada di YouTube, semoga ada di YouTube. Aduh. Ya bisa ditunggu sih Kang Dwi. Oh, nanti di post di Udah YouTube ditunggu, juga. udah Iya, ditunggu fansnya ya. Iya. Fans apa? Saya mah remahan Just Juice.